Maksud satu dua kamu malah gak awet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Ulang mas. Terus nih. Lu kan iso dikat. Ya wis. Behind the scene. Sing lah. Ulang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan podcast pekan kemarin ya. Kita hari ini akan melakukan podcast refleksi mata kuliah Growth Mindset. Dari sini ada yang masih ingat jargon kita? Ingat. Kita oke dites dulu ya. Kita dulu hebat. Berpikir kritis, belajar dengan hati, siap menginspirasi. Perkenalan terlebih dahulu, saya Rofida Wasiatul Ilma sebagai moderator 1 dan ditemani oleh Saya Putri Tandusari sebagai moderator kedua. di sini kita punya narasumber yang hebat ya dari teman kita yang sudah mengikuti mata kuliah Growth Mindset pada semester lalu. Boleh diperkenalkan dulu Bapak? Oke, perkenalkan nama saya Ari Zulhaq. Di sini saya sebagai narasumber untuk materi pembelajaran Growth Mindset ya, atau kalau kita sebut pola berpikir bertumbuh. Oke, berarti Growth Mindset itu mengajarkan bahwa kemampuan bukan hanya itu ya untuk bertumbuh ya, tetapi dapat berkembang. Iya, Oke. pasti. Menurut Bapak itu konsep apa yang paling membekas setelah mengikuti mata kuliah selama satu semester ini? Oke, yang insight yang saya dapat itu seputar pembelajaran Growth Mindset ya. Carol Dweck kan itu teorinya. Saya bisa mengetahui yang pertama yaitu seputar apa sih perbandingan antara Growth Mindset dengan yang lawannya Fixed Mindset. Tahu kan Fixed Mindset ya? Tahu. Pola pikir tetap itu. Oke. Yang kedua yaitu ini selaras dengan teori neuroplastisitas yang dimana otak itu dapat terus berkembang. Kayak misal kita tahu bahwasanya otak manusia itu kalau kita belajar dari yang namanya belajar dari pengalaman, insya Allah kedepannya nggak akan mengulangi hal yang sama. Nah itu konsepnya seperti itu Growth Mindset. Jadi misal kalau saya salah nih dalam pelajaran matematika, oh caranya yang kemarin itu seperti ini, oh ternyata yang benar itu seperti ini, oh itu bisa kita rekam gitu, nggak yang jawabannya tetap sama seperti berarti pelajaran. Growth Mindset ini mengubah cara pandang kita pada proses ya, bukan pada Iya, hasil akhirnya. benar. Karena yang ditekankan dalam semester 1 ini itu prosesnya, Bu Novi. Berarti setiap proses belajar itu pasti memiliki tantangan ya. Kalau boleh berbagi, tantangan apa yang Bapak Ari rasakan pada saat mengikuti mata kuliah ini? Tantangannya? Pada saat kuliah ini ya, Ya. tantangannya yang pertama itu saya berpikir bahwasanya Growth Mindset ini pelajaran baru kan ya, itu sulit saya pahami. Tapi ternyata setelah saya pelajari, saya dalami, oh ternyata itu sudah terjadi pada diri saya. Kayak misal, oh saya pernah berpikir, oh kemampuan saya stuck di sini nih, selamanya bakal di sini. Ternyata dengan pelajaran Growth Mindset ini merubah pola pikir saya bisa belajar dari kesalahan, dapat terus berkembang dan mempunyai visi yang sama. Seperti itu. Kalau tantangan sendiri berdasarkan pengalaman di PPL ya, saya pernah menemukan itu anak yang dia tidak mau, dia itu sukanya cuma seni. Sedangkan saya di sana itu pernah mengajar IPA sama matematika juga. Nah, anaknya itu sudah sadar bahwasanya oh
saya tuh dari kecil nggak bisa matematika Pak, saya dari kecil nggak bisa IPAS. Nah, jadi saya dari lahir cuma suka seni gitu. Nah itu sih tantangan yang membuat saya ingin merubah. Nah itu tuh bukan bawaan dari lahir, kamu tuh bisa kalau belajar seperti itu. Berarti growth mindset ini penting ya untuk kita terapkan pada saat pembelajaran, Iya, atau sangat memberi penting. motivasi atau memberi arahan kepada anak-anak yang Iya. suka lebih menyerah gitu. Iya. Saya kan lebih kayak dikit-dikit bad mood, Oh, dikit-dikit iya. kayak nggak mau. Kemudian ya, Iya, jadi benar-benar. kita harus perlu growth mindset ini ya untuk Iya. memberi motivasi kepada anak-anak tersebut. Iya, soalnya kita kan kita termasuk guru Gen Z ya. Iya. Ya kan Gen Alpha itu, aduh, asbunnya kan Lebih- sangat-sangat lebih itu. dari Gen Z gitu kan. Ya, sangat melebihi Gen Z. Dan misal mereka nggak suka dikit, mereka ngambek terus berhenti belajar Iya, seperti iya. itu kan. Iya. Berarti sebelum muridnya grow mindset, berarti gurunya juga Nah, harus grow pasti mindset. dong. Berarti Makanya Bapak ini sudah growth mindset ya. alhamdulillah, insya Allah terus grow ya. Oh, terus berarti kita harus berproses berkembang Ya, terus. saya kan tidak bisa mengejustifikasi diri saya sendiri kan ya. Yang melihat kan Bu Ovi sama Bu Putri. Kemudian keterkaitan antara mata kuliah ini dengan pengalaman yang sudah Bapak Ari lakukan tadi kan pada saat di kelas tadi ya, untuk Iya. anak pada saat belajar matematika. Kemudian perubahan apa yang Bapak Ari lakukan pada saat mengetahui anak-anak tersebut mengalami masalah tersebut? Oh, perubahan dari sayanya atau anak-anaknya berarti? Dari jenengannya, Oh. ya. Kalau dari saya sendiri itu mulai karena yang pertama saya tahu kan ya mereka permasalahannya apa. Saya berusaha merubah terutama pembelajaran saya sesuaikan dengan mereka. Misal mereka itu tahapnya masih belum segini nih, saya bantu soal yang lots dulu, saya bantu sedikit-sedikit kasih scaffolding kan ya. Ya, ya. Terus kalau anak yang memang sudah bisa nih, bisa kita kasih yang mods, tapi tetap perlu dengan pendampingan seperti itu. Karena kita guru kan tetap harus memfasilitasi kan ya anak-anak itu dalam belajar. Jadi kita harus melakukan itu terus ya, pas scaffolding. Misalnya kalau ada anak yang belum memahami, kita harus memberi dari yang lebih mudah dulu. Iya, benar. Juga lebih ke sulit gitu ya. Karena biasanya kita sering menemukan nggak sih kalau anak-anak itu sudah nggak bisa, ya udah nyerah atau enggak melihat temannya udah nih tiba-tiba ya belum selesai dikumpulkan aja gitu. Iya. Padahal sebenarnya kita bisa bantu itu dengan pelan-pelan. Kita kasih, oh ini belum loh nak, kita bantu gini-gini. Tidak yang membantu langsung selesai seperti itu ya. Karena yang kita nilai kan bisa proses dari belajarnya anak-anak itu tadi. Sekarang kita sudah mengetahui perubahan yang dilakukan, tentunya tidak lepas dari refleksi ya. Makna refleksi dari mata kuliah ini bagaimana Pak? Menurut saya ya, yang pertama itu kita sebagai guru, sebagai pendidik, menuntut siswa agar berani, lebih berani dengan tantangan, mencoba hal-hal yang baru tanpa takut itu tadi dijudge. Mereka tuh nggak bisa, ya udah nggak usah ngerjakan, memang nilaimu segitu. Nah, tidak yang seperti itu. Jadi kita bisa menjadi seorang pendidik itu membuat rasa percaya dirinya anak-anak berani mencoba meskipun nilainya itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi yang kita nilai itu prosesnya. Misal mereka dari nilai 20 ke 50, 50 sampai seterusnya. Yang selanjutnya yaitu dalam pembelajaran ini saya belajar pembelajaran harus menanamkan sikap pantang menyerah itu tadi sebagai bagian dalam setiap kegiatan pembelajaran. Atau kalau kita dulu kan sering kalau S1 tugasnya studi kasus ya pastinya. Itu kan setiap hari studi kasus. Jadi kan
saya terapkan, ternyata memang anak-anak lebih suka yang seperti itu. Yang terakhir yaitu pendidik wajib menyadari bahwasanya setiap peserta didik itu unik. Mereka tidak sama meskipun mungkin tanggal lahirnya sama atau bulan lahirnya sama, tapi mereka itu unik dengan karakteristik masing-masing. Punya kemampuan yang berbeda. Iya, benar Bu. Jadi guru itu bukan selalu benar ya, tetapi Iya. guru yang harus terus belajar dari setiap pengalamannya. Benar sekali. Kalau begitu, bagaimana growth mindset mengubah cara pandang Pak Ari sebagai calon guru? Ya. Kalau sebelumnya ya, saya menganggap siswa itu, saya menemukan siswa yang lambat belajar nih. Oh, berarti dia memiliki keterbatasan di sana dan memang statis gitu, tetap seperti itu. Yang selanjutnya, saat melihat kegagalan dalam mengajar atau mungkin nilai siswa saya anjlok, mungkin saya lebih berkecil hati. Mungkin saya nggak pede, atau mungkin saya lebih minder, mungkin memang saya nggak bakat jadi guru gitu ya. Yang selanjutnya yaitu lebih fokus memuji siswa yang pintar, karena kalau dulu kan mungkin dominannya siswa pintar. Tersendiri. Nah, ada yang istilah anak emas gitu Ya. kan ya. Oke. Nah, setelahnya sesudah saya belajar ini, tadi kan sebelum ya, saya yakin bahwasanya dengan stimulasi atau dengan metode yang tepat itu setiap anak dapat berkembang Bu. Jadi misal kalau anak yang auditori, kita fasilitasi dengan auditori, mereka bisa berkembang. Makanya itu kita perlu sebagai guru belajar dasar-dasarnya dalam growth mindset dan mata pelajaran yang lain. Berarti guru itu bukan hanya cukup mengajar, tetapi memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berkembang sesuai kemampuannya. Nah, benar Bu. Selama mengikuti mata kuliah ini tentu ada berbagai artefak ya. Iya. Ya. Artefaknya Bu. Nah, di sini Bapak Ari boleh dijelaskan artefak yang dipilih pada saat mata kuliah ini? Artefak pembelajaran yang saya pilih itu ada di tugas LK 4.3. Judulnya Project Base Bu. Jadi di sini menyajikan rancangan pembelajaran berbasis proyek PJBL mata pelajaran IPAS. Sebenarnya kan materinya terserah ya, materi pelajaran IPAS kelas 4 SD karena saya dulu PPL-nya di kelas 4 SD, berfokus pada pengurangan jejak karbon atau carbon footprint untuk menanamkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset pada murid. Nah, pembelajaran ini didesain melalui 4 komponen utama, yaitu cognitive framing, untuk memicu solusi kreatifnya, scaffolding melalui bimbingan kelompok dan lembar kerja murid yang terstruktur, opportunity based thinking lewat aktivitas reflektif, whiteboard, hero dan pilihan, serta formative assessment berbasis proses dan galeri art. Nah, meskipun menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan data kuantitatif yang matematika dengan menggunakan Canva juga ya Bu ya, karena membuat poster ini, rancangan ini dinilai bisa berhasil dan mempermudah siswa karena dimana mereka itu sangat senang ternyata dengan pembelajaran yang seperti ini. Setiap pertemuannya menyenangkan dan hasil akhirnya mereka bisa memamerkan dalam kelas, dalam galeri art gitu Bu ya, langsung di tempat duduknya seperti itu. Kita sudah berjalan selama 1 semester ya ini. Iya, Sudah dari refleksi awal hingga apa yang sudah dilakukan. Pengalaman belajar apa yang paling berkesan bagi Pak Ari? Paling berkesan? Ya. Satu aja Bu berarti? Ya boleh. Paling berkesan ya, yang saya pahami dan saya selalu pegang itu bahwasanya setiap manusia itu kemampuannya nggak bersifat statis. Jadi itu pelajaran pertama yang saya pahami dari growth mindset. Jadi dimana setiap orang itu punya kesempatannya masing-masing untuk berkembang. Ya, misal sering kita jumpai bahwasanya air jika kita taruh di rumah itu memang air biasa. Tapi kalau ditaruh ke supermarket dikemas yang tetap air bernilai 10.000. Kalau misal di mall
itu dikemas lagi lebih bagus, meskipun tetap air harganya semakin mahal. Nah itu apa namanya itu, ibarat kata ya, kalau kita merasa belum bisa berkembang di titik ini, mungkin kemungkinan besar kita akan berkembangnya di titik apa ya? Iya, berikutnya yang enggak statis di situ aja, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Menurut saya dari pemaparan Bapak Ari ini ya, saya rasa ini menjadi pelajaran bagi saya juga yang sebagai calon guru yang merupakan pembelajar sepanjang hayat. Nah, guru itu bukan sosok yang harus selalu sempurna, tapi seseorang yang terus belajar, mencoba, kemudian memperbaiki diri dan terus berkembang bersama peserta didiknya ya. Pastinya. Oke, dari pengalaman-pengalaman itu tadi kita dapat membentuk kita sebagai calon guru yang lebih siap menghadapi dunia pendidikan saat ini, pada saat perkembangan zaman saat ini. Oke, sebelum kita tutup, apa dari audiens ada yang perlu ditanyakan? Bertanya, silahkan audiens. Ini Bapak Ari sudah siap ya untuk bertanya. 100 soal pun Aduh. jangan. Kolom komentar aja. Iya, kolom komentar Oh, aja. kolom komentar nanti. Waktunya- Oh iya, iya. nanti kita sobat-sobat. Iya. Oke, kita kasih kesempatan satu aja berarti. Oke, yang lain di kolom komentar ya. Oke, Mbak Yasmin. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kan sempat dinotis sama Pak Ari kalau misalnya ada salah seorang murid yang dia itu sukanya di bagian seni saja. Nah, oleh karena itu Pak Ari akan memberikan mata pelajaran lain itu dikembangkan lagi, gitu kan. Nah, saya tanya, misalnya ini kejadiannya di luar negeri gitu ya. Nah, kalau di luar negeri itu biasanya sebentar contohnya. Oh, iya, iya. Misalnya anak itu sukanya main motor trail gitu ya. Nah, kan otomatis kadang sama orang tuanya kalau dia bakatnya di situ, nah bakat di motor trailnya itu kan akan dikembangkan terus. Iya, benar. Nah, yang lain-lainnya kan enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya si anak yang seni tadi ini itu memang mahirnya di seni, kalau misalnya dikembangkan di fokus seninya saja, itu kira-kira bagaimana kalau menurut growth mindset? Menurut growth mindset, Ya. yang saya tahu ya, Bu Yasmin, seputar literasi perihal kurikulum yang seperti itu, yang pernah saya ketemu kan yang pertama itu di Jepang ya, Iya. seperti itu. Dan ternyata itu yang seperti itu malah membantu mereka dalam apa, misal masa depannya. Beda kayak kita semuanya ini belajar fisika, biologi, ternyata tidak dipakai kan Bu. Ya, meskipun memang ada insight yang dari pembelajaran itu tadi. Cuman kalau menurut saya pribadi, meskipun saya belum ke luar negeri ya, semoga diajak Pak Nur itu. Bapak Ari sudah kita. Oh ya, semua mau ya. Semua mau. Dengan pembelajaran yang seperti itu dan menjurus sesuai dengan minatnya, karena memang bakatnya juga seperti itu, saya rasa lebih bisa mengembangkan potensinya. Tapi kita barengi juga dengan pembelajaran nilai, pembelajaran formal yang basic saja seperti itu. Karena saya lihat masyarakat di Jepang itu meskipun pelajarannya mereka cuma bisa seni, tapi adabnya tetap bagus. Mereka ajari yang seperti itu, basic-basicnya buat berkehidupan di sosial lah, intinya seperti itu biasanya. Berarti kayak kalau di Indonesia masih belum cocok kalau seperti itu gitu Nah, ya. iya, benar. Belum cocok. Belum cocok ya. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin kalau Pak Ari jadi menteri pendidikan. Aduh, amin. Oke, terima kasih kepada teman-teman sudah menyimak podcast kali ini. Semoga di hari ini memberi manfaat Amin. motivasi kita terus belajar sebagai guru untuk tumbuh dan menjadi guru yang mampu membawa perubahan positif saat ini. Saya moderator pertama dan Sudah. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.